Ini terukur Bapak Ibu, ini organisasi dunia yang mengadakan penelitian, yang mengadakan studi, ya, apapun terapi yang terbaik buat anak-anak kita, dipakai di seluruh dunia termasuk di kita, inilah alat ukurnya Bapak Ibu. Dan alat ukur ini kalau di tempatnya kami, di tempatnya kita, ini Bapak Ibu yang ngisi, bukan kami, gitu loh. Karena kalau kami yang ngisi, bisa-bisa hasilnya itu subjektif buat kami. Tapi kalau Bapak Ibu yang ngisi, nah itu objektif. Buat Bapak Ibu subjektif, tapi buat kami objektif. Karena bukan kami yang melakukan penilaian. Bapak Ibu yang melakukan penilaian. Berdasarkan kriteria internasional. Jadi gangguan-gangguan ini tadi terukur. Dan kita tahu kalau dari ATEK ini, semakin kecil angkanya, artinya anak itu progres. Ya, anaknya progres. Oke, Bapak Ibu. Loh, Dok, ini nilainya dari mana ya, Dok ya? Ya bagi yang baru ya, yang belum tahu ya, nilainya dari mana. Ini dari kuesioner. Kita tahu sih kuesioner itu belum tentu bisa dipakai oleh semua orang ya. Semua kondisi belum tentu. Pertanyaannya pun kadang tidak lengkap Bapak Ibu. Tapi daripada kita nggak punya patokan, nggak punya pedoman untuk mengevaluasi anak kita, nggak apa-apa kita pakai. Nah, bentuk pertanyaannya, coba Bapak Ibu perhatikan per skala di sini. Skala ini adalah mewakili masalah. Skala 1 untuk bicara, skala 2 untuk sosialisasi, skala 3 untuk sensori kognitif, skala 4 untuk kesehatan dan perilaku. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita ulang. Saya mintanya setiap bulan Bapak Ibu, jangan jemu-jemu untuk mengisi. Ya sama aja. Tapi Bapak Ibu akan tahu, lah inilah perkembangannya. Memang Bapak Ibu ini terlalu minimalis. Banyak hal-hal yang tidak di-cover di sini yang kadang-kadang Bapak Ibu ngomong. Kalau di laporan di saya, Dok, walaupun nilai ATEK-nya tetap, tetapi secara umum ada yang progresnya tidak ada dalam lembar ATEK, dokter. Jadi tidak bisa diceritakan. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Dan inilah nanti yang diisi oleh Bapak Ibu. Ya. Nanti tinggal dihitung jumlah centangnya yang sesuai dengan kondisi anak, dikalikan dengan nilai yang ada di bawahnya. Dapatlah nilai skor dari tadi. Kalau semua sudah sangat benar di sini, berarti anak ini tidak punya masalah di kemampuan bicara. Kalau disosialisasi semua tidak cocok, artinya juga tidak punya masalah. Jadi kalau anak dikatakan normal, dikatakan tidak punya masalah, atau dikatakan tidak autis kalau menurut Ari, adalah kalau nilainya adalah 0, Bapak Ibu. Ini yang untuk pertanyaan skala bicara, sosialisasi. Berikutnya ini adalah yang untuk sensori kognitif, dan ini untuk skala 4-nya adalah perilaku. Dan saat ini kita akan mulai beresin masalah di perilaku. Saya usahakan hari ini saya selesai, saya usahakan. Tapi sepertinya harus terbagi, ya Bapak Ibu ya, karena materinya sangat banyak. Jadi di sini mau saya beresin apa? Ya ini dokter mengompol, mau diberesin, ya, atau buang air besar mau diberesin, diare, konstipasi mau diberesin, gangguan tidur mau diberesin, makan terlalu banyak, terlalu sedikit mau diberesin, pilihan makanan, nih, picky eaternya diberesin, hiperaktif diberesin, letargi, lemah, lesu diberesin, memukul melukai diri sendiri diberesin, memukul melukai orang diberesin, destruktif diberesin, sensitif terhadap suara diberesin, cemas penuh ketakutan diberesin, tidak senang, mudah rewel, menangis diberesin, kejang diberesin, bicara secara obsesif, ini nanti dulu. Kaku terhadap rutinitas, ini juga nanti dulu. Berteriak, menjerit-jerit, diberesin. Menuntut hal yang sama berulang-ulang, ini nanti dulu. Sering gelisah, agitasi, ini diberesin. Tidak peka terhadap nyeri, ini diberesin. Terfokus atau sulit dialihkan, ini nanti dulu. Ini step 2. Gerakan repetitif ini step 2. Jadi kita bagi yang instan dan yang tidak instan. Yang saya ngomong tadi diberesin itu adalah yang hasilnya instan. Paling tidak sampai 3 bulan ke depan, itu kelihatan. Ya, terapi dimulai sekarang sampai 3 bulan ke depan itu tercapai.
Sedangkan yang nanti dulu itu di periode 3 sampai 6 bulan. Tapi tentunya tergantung dari masing-masing anak. Oke Bapak Ibu ya, sudah mulai ngerti ya. Oke dokter, kalau gitu kita sudah harus mulai melakukan pengisian ATEK untuk anak-anak kita. Ya, dan ingat kondisi anak-anak itu nggak ada yang sama Bapak Ibu, ya, nggak ada yang sama. Oke, kita lanjutkan lagi. Inilah hasil ATEK yang dikirim ke tempat saya oleh banyak orang tua. Ya, boleh dilihat kalau saya tuh lihat secara cepat itu skor totalnya dulu. Ya, 84, 102, 109, 21, 8, 127. Saya tahu Bapak Ibu ketawa. Kok yang 8 aja lapor ya dok ya? Nah ya menurut dia bermasalah kok. Ini yang nggak tahu, kita yang nggak tahu kan satu. Umur berapa anak ini? 127 kalau anaknya masih baby mungkin nggak masalah, masih di bawah 2 tahun, belum ngomong, masih oke. Kan bahasanya 24. Tapi kalau 127 itu pada orang yang sudah dewasa, yang umur 18 tahun, itu kan problem yang sangat parah. Ngerti ya Bapak Ibu? Jadi data ini yang diisi dari ATEK Jatmika ini sebenarnya saya nggak suka. Nggak sukanya apa? Saya nggak tahu ini punyanya siapa, umur berapa, saya nggak tahu. Dan data ini hanya data sepintas. Jadi tolong Bapak Ibu kalau lapor ke saya, jangan ngirim yang model beginian. Saya nggak suka, nggak saya baca. Menu-menuin HP saya. Saya lebih suka yang dalam bentuk tabel. Ada nama anaknya, ada tanggal lahir anaknya, terus ada di tabel itu ada bulan ke bulan, sehingga saya bandingkan tiap bulan itu ada progres atau tidak. Di slide ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa yang dibilang masalah buat orang tua A, belum tentu problem buat orang tua B. Contohnya ini, ada yang 8, ada yang 21, ada yang 109, 127, yang paling tinggi yang pernah saya terima saat ini 161 Bapak Ibu. Kebayang enggak kalau 161 ada di mana? Ya, wong nilai totalnya 180 ya. Oke, sekarang kita mengenal metode Dr. Ali dulu ya. Oke Dr. Ali, kita sudah tahu lah kalau sebelum memulai apapun itu sebaiknya kita tahu posisi anak kita di mana, dan kami menyadari kenapa Dr. Ali memaksa kami untuk belajar, memaksa kami untuk mengetahui tentang ATEK. Ya, ATEK itu banyak ya. Kalau Bapak Ibu mau akses itu bisa dari Telegram, kemudian Bapak Ibu juga sudah disediakan ya di YouTube Mata Hati Autism ya. Langkah pertama untuk progres itu ada 13 part kalau nggak salah ya. Itu tentang mengisi ATEK, dibahas satu demi satu pertanyaan supaya Bapak Ibu tidak ada keraguan ya, mengisinya jadi lebih betul ya. Jadi tidak ada alasan ya, jangan nanti nanya sama saya lagi, dok maksudnya pertanyaan ini apa? Tidak ada, Bapak Ibu nonton di YouTube Mata Hati. Ya, jadi kita anggap topik ATEK ini sudah selesai. Ya, kita sudah bahas, sudah mengerti, Bapak Ibu tinggal mengerjakan, tinggal menyerahkan ke kami untuk kami bantu evaluasi. Dok, kenapa sih kok harus dilaporkan ke dokter? Ya kan karena kami bukan dukun. Nah, Bapak Ibu itu tinggalnya ada di seluruh Indonesia Raya itu loh. Dari ujung Sabang sana ya, sampai Merauke ada itu ya. Ada kali ya. Sabang kayaknya ada. Merauke kayaknya ada ya. Dari Sabang sampai Merauke lah. Yang mau ketemu saya itu loh siapa? Terus yang mau evaluasi anaknya itu loh siapa? Ya Bapak Ibu yang lihat anaknya Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu yang menilai. Terus karena kami bukan dukun, kami dibantu, dikirimi data ini. Supaya bisa membayangkan, bisa memikirkan kurang lebih terapi apa yang dibutuhkan oleh Ananda. Ya, jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan minta kami yang suruh ngisi ya. Kami nggak tahu anaknya Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu yang ngisi, Bapak Ibu yang melaporkan. Kalau nggak dilaporkan, ya nggak apa-apa, wong itu anak-anakmu sendiri. Ya kami nggak bisa bantu ya, memangnya kami dukun. Ya itu selalu kalimat paling penting. Kami bukan dukun, makanya kami nggak tahu kalau Bapak Ibu nggak lapor ya sudah, dan nggak perlu minta maaf sama kami, dok maaf ya dok ya, nggak sempat lapor ATEK,
soalnya ini itu. Jangan minta maaf sama kami. Minta maaflah sama anakmu, gara-gara kamu mungkin terapinya dia jadi molor, jadi tertunda. Ya. Oke, kita lanjut. Udah setengah jam, men. Lanjut. Target kerjanya. Nah, kita harus punya target kerja. Tadi sudah terukur. Iya, Dok. Dokter sangat spesifik, Dok. Iya, spesifik di 4 hal tadi loh. Bicara, sosialisasi, sensori kognitif, sama perilaku kesehatan umum. Kita spesifik, kita mengerjakan itu. Terukur, Dok. Loh, terukur. Ukurnya pakai apa, Dok? Pakai ATEK tadi loh, terukur. Bisa dicapai nggak, Dok? Ya pasti bisa dicapai, karena ATEK itu pasti punya tujuan. Untuk mengukur berarti bisa dicapai, bisa dikerjakan. Relevan, ya jelas loh. Wong anak kita dituduh autis gara-gara punya 4 masalah itu, ya pasti relevan. Sekarang time-nya, Dok. Nah, time-nya sekarang. Time-nya gimana, Dok? Dokter Ali itu punya target. Ya, jadi protokol Dokter Ali itu, bukan Dokter Ali, Dokter Senjaya itu punya target. Ya, target kerjanya 2 tahun. 2 tahun itu dalam artian Bapak Ibu menjalaninya lengkap dan nggak bolos. Wah, ada yang terapinya seenak udelnya sendiri ya, sebulan sekali datang, 2 bulan baru nongol, terus nagihnya tetap 2 tahun. Ya nggak bisa. 2 tahun itu dengan catatan minimal setahun itu 48 kali terapi, sehingga kurang lebih 96 kali terapi. Itu 2 tahun. Ya. Kalau ada yang molor, ada yang bolos, ya pasti memanjang. Ya biasalah. Ya. Nah, ini target kerjanya itu dalam waktu 2 tahun akan tercapai progres sebanyak 70%. Ya, minimal kita akan kejar sampai 70%. Misalnya kita ketemu ada anak yang datang ke kami sebelum terapi itu nilai ATEK-nya 100. Ya, nilai ATEK-nya 100, kita akan lakukan terapi ya selama 2 tahun dengan program lengkap. Ini programnya lengkap tuh, nggak sepotong-sepotong. Dok cuma suplemen tok, dok cuma ini tok, nggak ada. Dok obat cacing tok, ya, nggak ada ya ceritanya ya. Jadi ini yang kita omong adalah protokol Dokter Senjaya yang lengkap, itu kita butuh waktu 2 tahun, dan kita akan bekerja kurang lebih mencapai sekitar 70%. Jadi balik lagi, kalau ada anak yang datang ke kita, misalnya skor ATEK-nya 100, maka dalam waktu 2 tahun kita akan berusaha. Jadi kami, dokter terapis di mata hati, akan berusaha untuk menjadikan anak itu progres 70%. Sehingga paling tidak setelah 2 tahun terapi nanti nilai ATEK-nya jadi 30 atau lebih rendah dari 30. Ya. Nah, jadi supaya bisa dievaluasi, skor ATEK itu dilakukan sebelum terapi, Bapak Ibu. Jadi sebelum kita mulai, kita tahu posisi Ananda ada di mana. Kemudian selama terapi, Bapak Ibu, setiap bulan tolong dibuatkan ATEK, sehingga ini kayak rapor, rapornya saya. Ya. Apakah saya sudah mengerjakan tugas saya, apakah terapi saya sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Ini rapornya, ya, laporannya. Apalagi nanti kalau sesudah terapi ya selesai ya, nah nilainya sudah berapa? Sudah tercapai enggak nilai yang diinginkan? Atau sesuai enggak dengan target protokol Dokter Ali yang 2 tahun tadi? Mungkin buat Bapak Ibu yang anaknya usianya masih kecil ya, masih di bawah 5 tahun, 2 tahun itu lama. Bayangkan kalau anaknya Bapak Ibu usianya sudah 18, 19 tahun, 20 tahun, ya 26 tahun, yang paling tua 36 tahun ya, yang kita layani ya, yang sudah dibawa terapi kemana-mana oleh orang tuanya, dan sampai saat itu, sampai sebelum saat ketemu kami, belum progres. Apapun orang bilang dikerjakan, sampai suruh bakar menyan, makan kembang, gitu, ditipu dukun, ya, paranormal, ya, di terapi apapun, selama anaknya bisa progres, mereka sudah jabani, sudah jalani, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan ngomong dulu kalau 2 tahun itu lama, ya. 2 tahun itu cepat, Bapak Ibu, tidak terasa. Jadi dokter protokolnya kayak apa tuh? Nomor 1, saya itu butuh data lengkap, Bapak Ibu. Saya itu bukan dukun, saya tidak tahu anak Bapak Ibu. ATEK itu cuma memberikan gambaran kasar, tidak lengkap. Cuma memberikan gambaran jenis gangguan apa yang dialami oleh anak Bapak Ibu dan kira-kira gangguannya di mana. Sehingga saya perlu, karena kami bergerak di bidang biomedis, kami perlu data biomedis. Saya anjurkan untuk melakukan tes biomedis. Kalau di protokol Dokter Sanjaya, kita menggunakan mesin yang namanya Asira. Kenapa? Pemeriksaannya lengkap, hasilnya instan, dan yang paling menyenangkan Bapak Ibu, murah.
Ini kan jangan ngeluh ya, 3,5 juta, terus ada teman-teman Bapak Ibu yang di member spesial itu jualan 3 juta, yang ngasih voucher 500, Bapak Ibu masih bilang mahal. Sebelum ngomong mahal Bapak Ibu, tolong dicek, cari informasi, harganya tes biomedis itu berapa di luaran sana. Ya, jangan keburu ngeblame, langsung putus asa, langsung nggak mau melakukan. Tolong, ya.